Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Katolik, biji sesawi, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudara, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan dari janji Kristus tentang kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada kita yang percaya kepadanya. Anugerah kuasa yang dimaksud itu adalah Allah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Bapa untuk membantu kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Roh Kudus yang sama juga diberikan oleh Bapa kepada kita agar kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Di atas semuanya itu, Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk memampukan kita dalam segala kelemahan dan catat celah kita untuk mewartakan Injil Tuhan kepada semua orang. Saudara terkasih, Roh Kudus yang merupakan pribadi ketiga dalam misteri Tritunggal Maha Kudus memberikan banyak karunia kepada kita. Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada saudara dan saya adalah karunia bahasa roh. Dalam bahasa Inggris, karunia bahasa roh disebut sebagai gift of tongues atau speaking in tongues, bahasa lidah. Sebenarnya, bahasa roh merupakan bentuk manifestasi kehadiran Roh Kudus di kedalaman hati kita. Jadi saat kita menerima karunia bahasa roh, itu menjadi penanda tentang meluap-luapnya kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Ada satu catatan penting yang perlu kita ingat berkaitan dengan karunia bahasa roh, yaitu bahwa karunia bahasa roh bukan merupakan tanda tentang kekudusan. Artinya, jika saudara dan saya diberi karunia bahasa roh oleh Allah Roh Kudus, itu bukan berarti bahwa kita kudus. Sama sekali bukan. Namun demikian, saudara, karunia ini dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam kekudusan dan juga untuk lebih dalam pengenalan akan Kristus, dan juga bisa menjadi pintu bagi karunia-karunia yang lain. Dalam video ini, saya hendak berbagi beberapa hal terkait karunia bahasa roh. Yang pertama, karunia bahasa roh dapat langsung kita terima setelah pencurahan Roh Kudus. Dan ada begitu banyak orang, saudara, yang menerima karunia bahasa roh langsung setelah pencurahan Roh Kudus. Namun demikian, ada banyak pula orang yang baru menerima karunia bahasa roh setelah berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun setelah pencurahan Roh Kudus. Saya pribadi, saudara, menerima karunia ini setelah hampir 5-6 bulan setelah pencurahan Roh Kudus. Dan kapan dan kepada siapa karunia diberikan, seluruhnya adalah otoritas Roh Kudus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13 berkata, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Yang kedua, bahasa roh selalu ada dalam kendali kita. Kalau orang menyatakan bahwa bahasa roh itu tidak bisa dikendalikan, anggapan itu tidak tepat, saudara. Jadi, kita bisa mengendalikan bahasa roh. Kapan kita berdoa dengan bahasa roh, kapan kita berhenti dengan bahasa roh, seluruhnya berada dalam kendali kita. Jadi kita menggunakan bahasa ini sepenuhnya dengan kesadaran. Yang ketiga, bahasa roh berkembang. Ini merupakan hal yang menarik. Jadi saudara, pada awal penerimaan karunia bahasa roh, bahasa ini hanya dalam bentuk satu suku kata. Ada yang bisa 2 suku kata. Butuh waktu untuk bertumbuh menjadi beberapa suku kata atau menjadi rangkaian kata-kata. Dengan semakin memakai bahasa itu, maka bahasa ini akan bertumbuh menjadi semakin jelas dan yang keempat, bahasa roh ternyata berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Meskipun dalam satu komunitas, bahasa roh setiap orang yang berada di dalamnya tetap berbeda. Disitulah letak keunikan dan betapa kayanya Allah Roh Kudus. Yang kelima, tidak semua orang harus
bisa berbahasa roh. Mengapa? Karena Roh Kudus yang satu dan sama bisa memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kepada yang satu, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk menyembuhkan, atau karunia untuk membuat mujizat, atau karunia untuk bernubuat. Yang keenam, bahasa roh adalah bahasa relasi pribadi yang sangat intim antara kita dengan Bapa di surga. Dengan bahasa ini, kita, saudara, dalam kepapaan, kelemahan, dan kedosaan kita, dipimpin oleh Roh Kudus untuk berbicara hati ke hati dengan Bapa di surga. Bahasa roh di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus membawa jiwa kita begitu dekat ke hadirat Allah, begitu mesra dengan Bapa di surga. Itulah, saudara, yang membuat kita merasakan intensitas kehadiran Allah di dalam diri kita, di kedalaman hati kita, pada saat kita berdoa dalam bahasa roh. Sebagai bahasa pribadi, artinya bahasa pribadi kita dengan Bapa, bahasa ini tidak dimaksudkan untuk bercakap dengan manusia. Karena itu, saudara, tidak dianjurkan bahasa roh digunakan pada saat doa di lingkungan atau doa di wilayah. Itu akan menimbulkan kebingungan bagi banyak orang. Mungkin kalau di suatu lingkungan atau di suatu wilayah, ada orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh, bolehlah bahasa roh itu dipakai untuk berdoa di sana. Akan tetapi, saudara, dalam kelompok-kelompok kategorial yang telah berbiasa dan berkembang dalam karunia-karunia Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh merupakan hal yang biasa dan boleh dilakukan. Seperti dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus atau kelompok kategorial lain seperti kelompok karismatik. Saudara terkasih, yang terakhir, bahasa roh adalah bahasa misteri. Bahasa ini hanya bisa dipahami oleh roh yang berdiam di dalam diri kita dan Bapa di surga. Kita sendiri tidak pernah memahami bahasa ini. Dan bahasa ini dipakai oleh roh yang berdiam di dalam diri kita untuk menyampaikan misteri-misteri kepada Allah. Bisa misteri tentang hidup kita, misteri tentang masa depan kita, misteri tentang orang yang kita layani dalam pelayanan kita, misteri tentang orang sakit yang kita doakan, dan sebagainya. Misteri-misteri itu disampaikan dalam bahasa roh oleh roh kita kepada Bapa. Kita sama sekali tidak memahaminya, sama sekali tidak mengetahuinya. Artinya bahasa ini adalah bahasa yang tidak seorang pun mengerti, termasuk diri. Itulah, saudara, beberapa hal terkait karunia bahasa roh. Semoga dengan video ini, saudara diberkati, dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.